anak-anakku semua. Malam Ibu. Malam Ibu. Apa kabarnya? Malam Ibu. Apa kabarnya? Baik Ibu. Sehat ya? Baik Ibu. Semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentunya dalam kondisi kita virtual ya. Oke, mudah-mudahan semuanya siap. Kita buat dulu kesepakatan bersama kita selama pelajaran ini. Ya, satu, apa usulnya? Kita sepakat untuk tertib waktu ya. Oke. Tertib waktu sekarang sudah ada sama-sama kita di kelas ini. Yang kedua, kita nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Iya, supaya ada interaksi. Yang ketiga, aktif bertanya. Kalau satu berbicara, yang berbicara baru nyalakan mikrofon, ya. Kalau tidak berbicara, jangan nyalakan mikrofon supaya suaranya tidak bising, ya. Yang keempat, aktif ya, kita aktif tanya jawab, ikut instruksi. Kalau ada hal yang kurang jelas, nanti kita bisa tanyakan, begitu ya. Oke. Baik, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum mulai. Siapa yang menjadi sukarelawan-sukarelawati untuk memimpin doa? Saya Ibu. Oh ya, Benito, silakan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perlindungan dan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat kembali merasakan nikmat-Mu hingga hari ini. Sekarang kami akan melangsungkan proses pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Benito. Anak-anakku sekalian. Halo, anak-anakku sekalian. Ya Ibu. Halo Ibu. Iya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu minta angkat tangannya sebentar ke atas. Iya, semua. Halo, nyalakan kameranya, angkat tangan. Silakan, kita menulis di udara dengan tangan kanan. Semangat. Kita mulai. S. E. M. A. N. G. A. T. Oke, balas sekarang dengan tangan kiri. Mulai. S. E. M. A. N. G. A. T. Bagaimana jari-jarinya sudah lemas? Sudah Ibu. Sudah lebih lemas, lebih segar? Oke, baik. Hari ini Ibu akan mengajarkan vektor, perbandingan, bagian dalam vektor. Ya, tujuan dari pembelajaran ini supaya kamu bisa menghitung atau menentukan koordinat titik yang menjadi perbandingan ruas garis di dalam vektor. Oke,
Bisa diterima ya. Jadi di akhir pembelajaran ini Anda diharapkan bisa menentukan koordinat titik sebagai hasil dari pembagian ruas garis dalam vektor. Nah, untuk itu kamu perhatikan tayangan berikut. Pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan bagian ruas garis. Kita pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, apabila P terletak di antara AB. Dan yang kedua tentunya P terletak di luar AB. Kita bahas satu persatu, mulai titik P terletak di antara dua buah titik A dan B. Digambarkan dalam ruas garis berikut. Sedangkan bagian yang kedua, apabila P terletak di luar ruas garis AB, akan ditunjukkan dengan ruas garis berikut. Bila P terletak di antara AB atau di dalam AB, kita misalkan suatu titik P membagi ruas garis AB dalam perbandingan M berbanding N. Ini ruas garisnya, titik A, titik B, dan P terletak di antara AB. Dengan perbandingan AP itu M dan PB N. Maka AP dan PB, ingat tanda vektor, AP dilanjutkan ke PB, maka arahnya sama. Mempunyai arah yang sama dan M, N mempunyai tanda yang sama karena AP dan PB adalah vektor dengan arah yang sama. Maka AP berbanding PB dapat dinyatakan sebagai M berbanding N. Dan AP berbanding AB dapat dinyatakan sebagai M berbanding M plus N. Selanjutnya, mari kita perhatikan posisi titik P, A, B dalam koordinat kartesius yang melibatkan tiga sumbu X, Y, dan Z. Bila titik P dalam pasangan koordinat digambarkan sebagai titik A dengan pasangan X1, Y1, Z1, titik B dengan pasangan X2, Y2, Z2, dan titik P dengan pasangan XP, YP, dan ZP. Diketahui pula AP tadi perbandingannya M, PB perbandingannya N. Maka untuk menentukan koordinat titik P, kita gunakan perbandingan XP, jadi X dari titik P, itu sama dengan M dikali X2 yang berseberangan ya, ditambah N kali X1 dibagi jumlah dua buah perbandingan itu. Hal yang sama akan berlaku juga untuk Y pada titik P, yaitu M kali Y2 ditambah N kali Y1 dibagi M tambah N. Hal yang sama juga akan berlaku untuk sumbu Z. ZP, Z pada titik P dapat dinyatakan sebagai MZ2 ditambah NZ1 dibagi jumlah perbandingannya M tambah N. Mudah-mudahan penjelasan mengenai koordinat dalam pasangan tiga sumbu ini dapat dipahami. Setelah melihat tayangan tadi, jadi jelas kita hari ini akan menentukan perbandingan titik yang berada di tengah ruas garis ya. Apakah tayangan tadi sudah cukup jelas? Apabila P-nya berada di tengah atau perlu diulang? Sudah cukup jelas? Beni bagaimana? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa. Sudah cukup jelas? Sudah. Yang lain? Bisa. Jadi pada prinsipnya, oke. Nah, jadi pada prinsipnya, apabila kita mau lihat
perbandingan titik yang berada di tengah, maka koordinatnya memenuhi ini. Karena perbandingannya diberikan ya, AP itu M, PB itu B. Bisa ya? Cukup jelas ini tayangan video ini? Bisa? Atau ada yang mau berpendapat atau mengatakan sesuatu, atau masih sulit atau masih belum mengerti? Di slide terakhir, Ibu, di slide terakhir. Di slide terakhir bagaimana? Kurang paham. Oh, di slide terakhir saya tayang dulu ya. Di slide terakhir ini ya, slide terakhirnya. Nah, ini koordinat X untuk titik P, karena ada dalam perbandingan ini, maka M dikalikan X2 yang berlawanan arah, ditambah N dikalikan X1, dibagi jumlah perbandingan. Begitupun berlaku untuk Y. M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi M tambah N. Hal yang sama juga untuk Z. M ditambah N dikali Z1 dibagi M tambah N. Ya, kenapa di sini positif-positif? Karena tadi dijelaskan tadi searah ya, maka M dan N itu positif. Ini kasus pertama yang kita lihat M plus N positif. Dan nanti bisa dikembangkan kemudian. Jadi pada pembelajaran kali ini, Ibu hanya sampai pada tujuan Anda bisa menentukan titik yang berada di tengah dengan perbandingan positif. Apakah ini bisa cukup jelas, Beni, untuk menjawab pertanyaan Beni? Tanya Ibu. Iya, bagaimana? Kan ini Silakan. titik P berada di bidang horizontal. Seharusnya berlaku hanya untuk titik X, tapi kenapa ada titik Y sama titik Z, Ibu? Oh, iya, sudah sambung kembali. Bagaimana, Beni? Bisa diulangkah? Ibu terkendala jaringan tadi. Oh iya. Halo, Beni. Bagaimana, Iya, Ibu. Beni? Ini tadi kan titik P berada di bidang horizontal, di bidang datar. Nah, kenapa ada Y sama Z, Ibu? Tadi penjelasannya kan dimensi 3 itu. Kalau dimensi 3 kan ada. Oh iya, Ibu, Jadi ya. kita tadi di awal kan dimensi 3. Begitu. Jadi ada 3 dimensi, ada 3 sumbu. Ada yang lain? Mungkin Egi? Cukup jelas? Cukup jelas. Yani? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke. Siapa lagi? Ibu acak dulu. Elsa? Ya, Ibu. Cukup jelas? Atau Ya, Ibu, masih? jelas. Oh iya, baik. Kalau tugas selanjutnya, selanjutnya kalian Ibu beri kebebasan untuk membuat sebuah contoh ya, bebas. Anda boleh menggambar, nanti sebentar ada yang hanya menjelaskan, silakan. Ada yang mau menjelaskan dalam bentuk gambar, silakan itu ditulis. Kemudian nanti Ibu beri waktu, cepat ya, Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Anda coba membuat contoh bebas. Nanti sebentar Ibu tayangkan ulang, kamu bisa lihat di layar, terus boleh dicoret-coret di kertas, ya, boleh dicoret-coret di kertas. Nanti ada yang mau bisa sampaikan presentasi langsung, ada yang bisa menunjukkan foto, silakan Ibu beri kebebasan untuk Anda berkreasi. Bisa ya, jelas? Jadi buatkan contoh bebas. Boleh mengambil titiknya dengan gambarnya, bebas. Nanti akan ada banyak kreativitas yang muncul. Jadi Ibu beri waktu 3 menit sampai 5 menit dari sekarang. Silakan.
Kalau ada yang sudah bisa chat, bisa berikan komentar di chat ya. Iya, 3 menitnya sudah selesai. Apakah setiap orang sudah selesai bekerja atau siapa yang sudah selesai lebih dulu? Adakah yang sudah selesai? Diva, bagaimana Diva? Halo Diva. Ya, Ibu. Sudah? Masih belum, Ibu. Masih sedang. Egi, bagaimana Egi? Mas sebentar Cakar, Ibu. Benito sudah? Sudah, Beni? Ibu. Sudah. Daniela sudah? Belum, Ibu. Belum. Losin? Belum, Ibu. Masih sementara cakar. Masih. Ini pasti akan banyak ini ya, banyak cara kalian memberi pilihan soal, ada banyak cara kalian menjawab. Tetapi baik, karena kita juga punya keterbatasan waktu, yang sudah bisa angkat tangan dulu, bisa tunjuk angkat tangan, klik di angkat tangan. Yang sudah tadi selain Beni, silakan angkat tangannya, diresen. Feren? Halo? Belum, Ibu. Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi, kita tunggu sedikit. Elsa bagaimana? Masih cakar, Ibu. Oke.
Iya, anak-anak, waktu kita habis nanti kita bisa memberikan jawabannya itu menyusul kepada Ibu, tapi pada kesempatan ini saya akan meminta seseorang atau dua orang untuk bisa memperlihatkan hasil pekerjaannya, dan teman-teman lain tolong diperhatikan menjadi referensi untuk kita semua. Ya, bagi yang sudah menunjuk tangan tadi, Benito sudah siap? Benito orang pertama, teman-teman coba perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Benito berikut. Ibu mohon izin hentikan presentasinya. Benito silakan menunjukkan hasil pekerjaan dan bisa buat dengan penjelasan yang sesingkat-singkatnya agar teman-teman bisa memahami. Silakan Benito. Ini Ibu pakai presentasi, Ibu? Saya pakai foto atau bagaimana? Bisa presentasi, bisa foto, bisa langsung presentasikan gambarnya. Ya. Boleh? Oh, ya, Ibu. Di Boleh. screenshot baru ditunjukkan saja. Atau biar saya pakai kamera saja, Ibu? Oh boleh, silakan. Benito mau tunjuk di kamera. Coba kita semua perhatikan ya. Amati apa yang simak baik-baik apa yang mau disampaikan oleh teman kita Benito. Oke. Jadi teman-teman, untuk ini dimensi 3 itu tuh ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi misalkan contoh seperti tadi, kita punya titik Z di antara titik P dan titik Q. Jadi bagaimana caranya kita tahu koordinat titik Z? Maka di sini saya sudah pasang koordinat titik P itu 2,2,4 dan titik Q itu 3,2,6. Nah, jadi bagaimana cara kita tahu koordinat titik Z? Yang pertama untuk titik X, ini tadi kan rumus di atas kan, untuk titik X, M X2 ditambah N X1 per M tambah N. Nah, di sini M-nya saya ganti dengan angka 2 dan N-nya saya ganti dengan angka 4. Sehingga untuk mencari titik X-nya berarti 2 dikali 3 ditambah 4 kali 2 bagi 2 tambah 4. Hasilnya 14/6. Itu untuk titik X. Lalu untuk titik Y itu sama seperti di atas. Ini rumus yang di atas, MY2 ditambah NY1 per M tambah N. Jadi 2 kali 2 ditambah 4 kali 2 per 2 tambah 4. Hasilnya 10/6. Nah, sama seperti di atas, kalau untuk Z itu juga berlaku MZ2 ditambah NZ1 per M tambah 6. Jadi 2 dikali titik Z2 kan 6. Nah, berarti 2 dikali 6 ditambah N-nya 4. 4 dikali Z1-nya 4 per 2 tambah 4. Jadi 12 ditambah 16 per 6. Jadi hasilnya itu 28/6. Itu Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Beni. Beri tepuk tangan untuk Beni. Luar biasa Beni. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya yakin anak-anak sekalian sudah masing-masingnya membuat contoh ya. Sudah semua orang sudah membuat contoh masing-masing, hanya belum selesai ya. Yang contoh itu yang dimaksudkan hanya untuk memahami bagaimana letak titik dalam koordinat. Nah, selanjutnya dari contoh itu kalian akan Ibu beri tugas. Ya, penugasannya titik yang sudah Anda buat saat ini, contoh yang sudah Anda buat saat ini, yang masing-masing orang sudah buat itu, gambarkan dan dudukan gambar itu dalam dimensi 3. Jadi ada dalam 3 sumbu. Bisa paham ini? Gambarkan apa yang sudah kamu tulis itu dalam koordinat Kartesius. Jadi dalam bangun dimensi 3. Ya, boleh menggunakan aplikasi GeoGebra,
boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan media apa saja, ya, direkam baik-baik, disimpan baik-baik filenya, kemudian nanti kirimkan kepada Ibu di Google Classroom sebagai penugasan kita. Saya ulang ya. Jadi, tugas Anda, apa yang sudah Anda kerjakan saat ini, titik yang sudah Anda kerjakan itu, yang sudah ditentukan titiknya saat ini, dilanjutkan dengan menggambar titik itu di dalam koordinat kartesius, di dimensi 3 tentunya. Ada sumbu X-nya kemana, Y kemana, Z kemana. Referensinya bisa Anda baca nanti di bahan ajar elektronik kita, bisa dibaca di situ. Terus Anda gambarkan titik yang Anda temukan tadi dalam koordinat kartesius. Bisa menampilkan dalam apa-apa tadi? Masih ingat? Nyalakan mikrofonnya. PowerPoint. PowerPoint Diagram bisa. kartesius. GeoGebra bisa. Gambar saja juga bisa ya. Lukis saja juga bisa di kertas berpeta. Atau macam-macam cara yang akan Anda pakai. Semua kreativitas Anda itu akan Ibu nilai sebagai nilai unjuk kerja. Nanti instrumen unjuk kerjanya akan Ibu berikan chat di grup atau dan di Google Classroom juga Ibu akan berikan apa-apa yang menjadi pertimbangan penilaian. Sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Cukup jelas. Baik anak-anakku sekalian, baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk semua pembelajaran ini, dan yang paling penting, apa yang Ibu ajarkan tadi, masih ingat ya? Yang kita belajar hari ini apa? Tentang apa? Seluruh pembelajaran kita malam ini tentang apa? Bisa nyalakan, bisa jari satu. Egi, silakan nyalakan kameranya dan menjawab. Kita belajar malam ini. Vektor Ibu, di mana tentang perbandingan dari bagian luas garis bilangan P yang berada dalam titik A dan B. Bagaimana perasaan Egi waktu selama proses ini? Senang Ibu, dimulai dari pemanasan untuk lebih semangat supaya kita tidak mengantuk, terus juga bisa memahami dengan baik. Dari contoh yang diberikan dari Benito juga, dari Ibu juga, dari PowerPoint yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Egi dulu. Ibu juga mau dengar dari seorang putri, Kesia. Kesia bisa beri apa yang kita belajar sepanjang beberapa menit ini. Kesia, silakan. Ya, Ibu. Bagaimana? Dari yang Ibu beri hari ini sih bisa saya pahami, dan dari contoh yang juga dari Benito bagi juga tadi bisa menambah sedikit pengetahuan saya tentang materi yang Ibu kasih. Bagaimana perasaan Kesia? Senang, Ibu. Senang. Oke, saya rasa dua teman ini mewakili. Yang lain-lain nanti bisa kamu beri catatan untuk Ibu ya, apa kurang dan lebihnya. Kita tidak bisa terwakili semua dalam sesi ini, tapi nanti bisa ditulis apa yang kita belajar dan apa yang menjadi perasaan. Oke, sebelum kita tutup semua ini, saya minta kita semua untuk pejamkan mata, tinggalkan, lepaskan itu ballpoint, buku, semua kita pejamkan mata kita. Semua kameranya di ini ya, tutup mata, kita hening sebentar, kita tinggalkan semua apa yang menjadi aktivitas dan sedang kita belajar malam ini. Biarkan pikiran dan hati kita kosong. Tarik napas, lepaskan napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Rilekskan bahu. Rasakan kehangatan udara yang masuk dan keluar dari rongga hidung. Rasakan detak jantung Anda saat ini.
tarik nafas, hembuskan nafas, perlahan-lahan buka mata kita kembali. Apa yang Anda rasakan lebih segar? Lebih segar sekarang? Iya. Relax, Ibu. Mudah-mudahan dengan kesegaran ini nanti bisa memberi semangat baru untuk kita bekerja tugas dan bisa menghantar kita pada istirahat malam dengan tenang. Sebelum kita mengakhiri semua itu, saya minta seorang sukarelawan-sukarelawati untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Iya, silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan bimbingan-Mu Engkau masih menyertai kami semua hingga saat ini. Pada malam hari ini kami telah menyelesaikan segala kegiatan proses belajar dan mengajar kami. Semoga apa yang diajarkan oleh Ibu Guru dan contoh-contoh yang diberikan oleh teman-teman dapat kami pahami dan dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda hati kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak untuk semua kesediaan kalian untuk bisa hadir dalam kelompok ini. Mungkin saya minta satu orang untuk mau menyampaikan sesuatu untuk Pak Menteri atau apa tentang harapan kamu ke depan di situasi seperti ini. Saya minta satu orang untuk bersuara mewakili apa harapan kamu yang mau disampaikan ke pemerintah atau kepada pengambil kebijakan. Ini kesempatan emas, silakan. Kamu ada di ruangannya. Silakan. Siapa yang mau bicara? Mau delegasikan ke siapa ini? Ke Beni. Beni mau menyampaikan atau siapa yang mau menyampaikan? Wanita, pria boleh atau dua orang juga boleh. Singkat saja, singkat, padat, apa harapan kalian? Beni bisa? Ini kesempatan emas, jangan dibuang. Diva, oh ya, Diva silakan, Diva angkat tangan. Silakan Diva. Di masa pandemi seperti ini harapannya semoga sekolah cepat diberi kebijakan untuk tatap muka, karena yang sesuai kita tahu daring ini kalau bisa dikatakan dengan jujur cukup tidak efektif. Jadi diharapkan kepada para pemegang kebijakan untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk melakukan tatap muka. Supaya ini juga untuk kepentingan pendidikan Indonesia, supaya para murid juga merasa nyaman, karena setidaknya dengan tatap muka pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan materi-materi yang diberikan juga lebih dipahami. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Orang kedua, dua orang ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bicara? Silakan. Oh, Beni, silakan. Ya. Beni, suaranya tidak kedengaran. Halo Beni, suara tidak kedengaran. Beni ada gangguan, ini ada gangguan sinyal. Halo Beni. Apa kalian bisa mendengar suara Beni? Apakah yang lain bisa mendengar suara Beni? Belum, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Beni, Beni, mohon maaf, ini masih ada
kendala jaringan dari pihaknya Beni. Mungkin orang berikutnya yang mau menyampaikan, menggantikan Beni, kita punya jatah 2 orang. Siapa yang bisa menggantikan Beni untuk mau memberi sesuatu atau menyampaikan sesuatu? Beni bisa tulis di kolom chat ya. Bisa ketik di kolom chat. Oke, anak-anakku sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri dulu perjumpaan kita. Kita foto bersama dulu, nyalakan kamera. Semua nyalakan kamera, Losin, Daniela, nyalakan kamera. Silakan kita masuk ke sesi foto bersama. Senyum, berikan senyum. Saya bilang SMAK Frateran Dao, jujur harga mati, ya. Ya. SMAK Frateran Dao, Jujur harga mati. Jujur. ulang lagi. Sama-sama ya. SMAK Frateran Dao. Jujur harga mati. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih dan selamat beristirahat. Ya, Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam semua.